Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Segenap jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di subuh ketiga bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang didoakan Nabi, Allahumma ja'al ummati fi bukuriha. Ya Allah, semoga Engkau berikan keberkahan untuk umatku yang beribadah di pagi hari. Semoga semuanya kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, berkah di dalam rizkinya, berkah di dalam umurnya, berkah urusan keluarganya, berkah anak-anaknya, berkah istrinya, berkah suaminya, berkah semua pekerjaannya. Dan semoga kita senantiasa diberikan istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta istiqomah di dalam menjauhi hal-hal yang buruk. Dan semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kembali bahwa rukun puasa itu ada berapa? Rukun puasa ada 2, ya. Barang siapa dia berpuasa dan memenuhi rukunnya, maka puasanya sah. Tapi jika dia meninggalkan rukunnya puasa, maka puasanya enggak sah. Rukun puasa tidak banyak, 2 saja. Yang pertama adalah niat. Kalau puasanya fardu, maka niatnya di malam hari dan harus setiap malam. Yang kedua, rukun yang kedua adalah watarkun anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Meninggalkan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai dari terbitnya fajar sampai matahari terbenam. Meninggalkan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai matahari terbenam. Kapan itu mulai terbitnya fajar? Ya, tanda daripada terbitnya fajar adalah azan subuh. Jadi kalau sudah azan subuh, sudah wajib meninggalkan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka tidak benar kalau ada orang yang dia sudah azan subuh dia masih makan, ya, katanya nggak apa-apa, masih bisa, kan azannya belum selesai, nanti kalau udah azannya selesai baru makannya berhenti. Tidak, ya, padahal kalau sudah azan
Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sudah wajib berhenti. Meskipun dia lagi makan, tapi kalau sudah azan dia wajib berhenti. Ya, itu. Menahan dari hal-hal yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Apa saja yang membatalkan puasa, maka pada saat ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang merusak puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa di dalam kitab fikih disebutkan ada 11 hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau kita ingin puasanya sah, berarti kita harus mengetahui rukun yang kedua, meninggalkan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jumlahnya ada 11. Yang pertama apa yang membatalkan puasa? Yang pertama, ya, di dalam kitab fikih disebutkan adalah dukhulul aini ilal jaufi min manfazin maftuhin. Dukhulul aini ilal jaufi min manfazin maftuhin. Masuknya sesuatu atau masuknya ain ini sesuatu yang terlihat. Masuknya sesuatu yang terlihat atau masuknya sesuatu barang yang terlihat ilal jaufi, ke dalam rongga badan, min manfazin maftuhin, dari jalan yang normal. Masuknya sesuatu ke dalam rongga badan dari jalan yang normal. Sesuatu ini, ya, sesuatu yang terlihat, bisa padat, bisa cair, bisa serbuk, bisa jeli, juga bisa asap. Ya, kalau padat seperti makan, kalau cair minuman, susu. Jeli, ya apa saja jeli yang mengandung jeli agar. Serbuk, ya apa saja barang-barang yang hancur. Ya, kemudian asap juga bisa membatalkan puasa. Ya, makanya rokok itu membatalkan puasa, kan termasuk asap. Terkecuali barang yang sesuatu yang enggak terlihat, seperti aroma, itu enggak terlihat, enggak membatalkan. Gas, ya, tidak membatalkan. Masuknya sesuatu ilal jaufi, ke dalam rongga badan, min manfazin maftuhin, dari jalan yang normal atau dari lubang yang normal. Ulama fikih, ya, jalan yang normal ini, lubang yang normal ini di dalam tubuh kita itu ada 5. Yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah hidung, yang ketiga adalah telinga, yang keempat adalah kubul, kemaluan, dan yang kelima adalah dubur. Mulut, hidung, telinga, kemaluan, dan dubur. Kalau ada sesuatu yang terlihat dan masuk ke dalam rongga mulut, ke dalam rongga badan, dari jalan atau dari lubang yang 5 tersebut, maka hukumnya adalah batal. Kalau masuk dari mulut seperti makanan, minuman, masuk dari hidung, ya, dia bisa memasukkan air ke dalam hidung, ya. Atau kalau dari ketika pandemi itu apa? Kalau memasukkan hidung, ya, swab, ya. Kemudian masuk ke dalam telinga, ya, apa saja yang masuk ke dalam telinga itu bisa juga membatalkan. Kemudian masuk ke dalam kubul, ya, seperti kalau ada orang yang memakai spiral di bulan Ramadan, maka puasanya batal. Masuk ke dalam dubur, seperti ada orang yang sakit ambien, ya, dia masukkan obat ketika
berpuasa, maka puasanya adalah batal. Itu yang pertama ya. Jadi masuknya sesuatu ke dalam rongga badan dari jalan yang normal ya. Menurut ulama jalan yang normal itu ada 5. Mata tidak termasuk jalan yang normal. Kemudian dia sakit mata pakai obat, maka puasanya tidak batal karena tidak masuk dari jalur yang normal. Termasuk juga suntik tidak membatalkan karena tidak masuk dari lubang yang normal, dari jalan yang normal. Ya. Kemudian yang membatalkan kedua adalah ar-ridah. Ar-ridah ini adalah murtad. Yang membatalkan puasa yang kedua adalah ar-ridah. Ar-ridah ini artinya murtad, baik murtad ucapan ataupun murtad perkataan. Baik murtad perkataan ataupun murtad perbuatan. Murtad perkataan seperti menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, ya, itu termasuk orang yang murtad, yang batal puasanya, bisa batal puasanya. Murtad perbuatan seperti ada orang yang melempar Al-Quran, ya, maka kalau ada orang yang dia melempar Al-Quran termasuk murtad perbuatan, puasanya bisa batal. Kemudian yang membatalkan ketiga adalah al-jima'u, berhubungan intim atau berhubungan badan dengan syarat berjimanya disengaja, kemudian dilakukan dengan jima' tam. Orang yang berjima, orang laki-laki yang berjima di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan dosa serta wajib qada dan wajib membayar kafarat. Ya, jadi orang yang batal puasanya dengan jima, maka wajib baginya mendapatkan dosa, kemudian wajib qada dan wajib membayar kafarat. Apa itu kafarat? Kafarat itu adalah wajib nanti memerdekakan budak. Ya. Kalau tidak bisa memerdekakan budak, maka dia wajib menggantinya dengan berpuasa selain di bulan Ramadan, di luar Ramadan dengan 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia wajib memberikan 60 miskin, wajib memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin, 1 orangnya 1 mud. Ya, itu. Barang siapa ya yang batal puasanya dengan berjima, ya, wajib baginya ya mendapatkan dosa, wajib qada, juga wajib membayar kafarat. Kafarat itu yang tadi ya. Khusus kafarat ini hukuman puasa bagi orang yang batal puasanya dengan berjima. Ya, tapi jimanya itu harus jima' tam. Ya, yang dimaksud dengan jima itu mohon maaf ya, ketika semuanya masuk ke dalam farjinya. Tapi kalau cuman ya dibuka kemudian enggak sampai masuk ya ke dalam farjinya, cuman bertemu saja, itu enggak disebut dengan jima. Ya, kalau cuman bertemu saja enggak sampai misalkan mohon maaf ya kepalanya masuk, itu tidak disebut jima, tidak membayar kafarat. Ya, siapa yang harus membayar kafaratnya? Yang harus membayar kafaratnya itu adalah laki-laki. Perempuan yang jima itu tidak
membayar kafarat. Ya, jadi kafarat ini adalah khusus untuk laki-laki, untuk laki-laki saja. Perempuan tidak membayar kafarat. Meskipun misalkan yang mengajaknya perempuan bulan Ramadan, ya, tetap saja kalau misalkan laki-lakinya mau, ya, kemudian terjadi, ya, hubungan intim, maka wajib membayar kafarat. Ya, dikecualikan misalkan berhubungan intimnya karena lupa. Ya, mungkin ada orang yang misalkan lupa di hari pertama atau hari kedua, ya, lupa berhubungan, maka sama hukumnya seperti orang yang lupa makan, tidak wajib membayar kafarat. Kemudian yang membatalkan keempat adalah al-junun. Al-junun itu artinya gila, ya. Jadi kalau ada orang yang gila di bulan Ramadan, maka puasanya batal. Meskipun sebentar, meskipun gilanya itu sebentar. Misalkan, ya, ada orang yang dia mendapatkan kabar dari temannya, wah, perusahaannya bangkrut. Dia kaget dengar perusahaannya bangkrut, kemudian dia pingsan, ya, pingsannya 1 jam, kemudian, ya, ternyata ternyata kabarnya itu bohong, nggak benar gitu, perusahaannya nggak bangkrut. Kata temannya itu, maaf, saya ralat, ternyata ini perusahaannya nggak bangkrut, salah, yang bangkrut itu ternyata punya orang lain. Dia bangun lagi, sembuh lagi dari gilanya, ya, padahal gilanya cuma sebentar, ya. Begitu dapat kabar perusahaannya gak jadi bangkrut, dia sembuh lagi gilanya sebentar. Dia sedang puasa, meskipun sebentar, puasanya tetap batal, ya. Gila meskipun sebentar, puasanya batal. Kemudian yang kelima adalah al-igma, pingsan. Kemudian yang keenam adalah mabuk, ya, dengan catatan pingsan ataupun mabuk ini dengan disengaja, ya, pingsan disengaja batal. Mabuk disengaja batal, ya, mabuk disengaja batal. Kemudian pingsan disengaja juga batal. Kalau pingsan dan mabuk tidak disengaja, tidak batal. Pingsan gak disengaja, misalkan dengar, ya, dengar sesuatu yang membuat kaget gitu, pingsan, ya, nggak disengaja kan, itu gak batal. Tapi kalau pingsannya disengaja, cari apa saja yang membuat kita kaget, disengaja, cari yang menakutkan, sengaja, nonton yang menakutkan gitu, ya, sampai dia pingsan, disengaja kan, ada ikhtiar sendiri kan, maka puasanya batal, gitu, ya. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah khurujul mani bimubasyarah, keluarnya mani dengan cara disengaja dan, ya, ada syahwat. Keluar mani ada syahwat, disengaja, ada unsur disengaja, termasuk juga istimna, termasuk juga masturbasi, onani, ya. Pokoknya yang disengaja, ada proses mubasyarah dengan syahwat, ya. Kalau namanya mubasyarah itu dia bisa dilakukan sendiri, ya, disengaja dengan syahwat ataupun sama orang lain, keluar mani dengan syahwat, maka puasanya batal. Kalau tidak dilakukan, keluar maninya tidak dengan mubasyarah, ya, tidak dengan berhubungan, tidak ada syahwat, ya, misalkan keluar maninya karena menghayal, ya, kemudian mimpi, juga tidak membatalkan puasa, ya. Yang membatalkan berikutnya
adalah wal qai'u, muntah. Muntah yang disengaja. Wal qai'u amdan. Muntah yang disengaja. Orang yang dia muntahnya dengan sengaja, puasanya batal. Misalkan orang ya cari-cari aja yang bau, cari-cari aja yang bau. Oh ini nih, lagi puasa dia nyari-nyari misalkan kotorannya kucing. Oh biar dia muntah, kan disengaja itu, maka puasanya batal. Tapi kalau misalkan nggak disengaja, muntahnya nggak disengaja, kita lagi jalan tiba-tiba, wah kita bau gitu ya, tiba-tiba sehingga kita muntah, gak ada unsur kesengajaan, puasanya tidak batal. Muntah yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Yang membatalkan berikutnya adalah al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Haid ya, haid meskipun haidnya itu sebentar lagi mau berbuka. Dia puasa dari pagi, ternyata jam 5 haid, maka puasanya batal. Ya. Nifas juga membatalkan puasa. Dan yang terakhir adalah wal wiladah. Wiladah ini artinya melahirkan. Ya, itu jika kalau dijumlahkan 11. Ya, ada lagi yang mengatakan 9. Karena khurujul mani atau jima itu dihukumi sama, ya. Jadi yang membatalkan puasa ada 11. Ada 11. Kemudian ada lagi hal-hal yang merusak puasa. Ada hal-hal yang merusak puasa. Puasanya itu tidak batal. Puasanya sah. Ya. Tapi pahalanya saja yang hilang. Pahalanya saja yang rusak. Ya. Para ulama menyebutnya di dalam fikih dengan muhbitat. Kalau tadi muftirat, kalau ini muhbitat. Muhbitat itu hal-hal yang bisa menghapus pahalanya puasa. Ya. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini amalannya luar biasa, dilipat gandakan. Orang yang mengerjakan sunnah dihitung fardu. Orang yang mengerjakan fardu ya diberi pahala 70 ya 70 fardu, yang kalau 70 fardu di luar Ramadan. Ini satu fardu dibalasnya dengan 70 fardu di bulan Ramadan. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang merusak puasa, pahala kita bisa rusak. Pahala kita bisa hilang. Pahala kita bisa hancur. Apa saja hal-hal yang bisa merusak puasa? Menurut ulama fikih ada 6. Yang pertama adalah al-ghibatu. Yang pertama adalah al-ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah dzikruka akhakal muslim bima yakrah. Menyebutkan keburukan orang lain. Menyebutkan keburukan orang lain, mau keburukan fisiknya, mau keburukan sifatnya, mau keburukan agamanya, mau keburukan orang tuanya, mau keburukan anak-anaknya. Ya, selama yang dibicarakan, selama yang diomongkan, selama yang disebutkan, ya, bakal membuat yang orang yang dibicarakannya itu gak suka, benci, maka itu adalah ghibah.
Siapa yang paling banyak ghibah? Ya. Laki-laki apa perempuan? Ya. Semua juga bisa. Semua juga banyak. Ya. Perempuan sering ghibah, laki-laki juga sering ghibah. Dan kadang bisa agak terasa, kadang bisa agak sadar. Ya, dan ini salah satu yang paling sulit untuk dihindari, ghibah itu. Membicarakan orang, membicarakan keburukan orang. Ya, ghibah, ya menggibah fisiknya orang, seperti bilang, wah orang itu hitam, ya orang itu pesek. Menggibah fisiknya orang, menggibah sifatnya orang, oh orang itu, ya orang itu gak baik, orang itu jahat, ya orang itu sifatnya, ya banyak makan, ya banyak pamer. Kemudian ghibah, ya di dalam masalah agama, sebenarnya orang itu gak suka sholat, orang itu gak suka puasa, ya. Maka dianjurkan ketika bulan puasa ini, selain daripada kita menahan, selain dari kita imsak dari makanan, menahan diri dari makanan, menahan diri dari minuman, menahan diri dari jima, juga harus menahan dari ghibah. Ya, kecuali ada ghibah yang diperbolehkan. Itu di dalam Al-Adhkar itu ada 10 ya ghibah yang diperbolehkan. Ya, diantaranya kalau misalkan untuk kemaslahatan atau seseorang yang minta nasihat kepada ulama, minta solusi kepada ulama, minta jalan keluar kepada ulama, ya itu termasuk dari pengecualian, ya gitu. Kemudian hal yang bisa merusak puasa yang kedua adalah an-namimah. An-namimah ini artinya mengadu domba. Ya, gitu. Kita menjadi penyebab orang lain menjadi bertengkar. Kita menjadi penyebab orang lain menjadi permusuhan. Ya, misalkan kita ada orang yang dia menyampaikan kepada si A tapi gak sesuai fakta, menyebarkan fitnah. A, tadi si B bilang begini nih, kamu ini ya pelit, kamu ini nih jahat, kamu ini nih wah sukanya pamer, kamu ini nih wah, ya padahal si B ini gak bilang, ya tapi ya diadu domba sama yang C ini yang menyampaikannya. Itu namanya namimah, adu domba. Bedanya namimah dengan ghibah itu hampir sama-sama membicarakan keburukan orang. Bedanya kalau ghibah ini sesuai fakta, sesuai kenyataan. Kalau namimah ini tidak sesuai dengan kenyataan, dibuat-buat gitu. Ya, memfitnah orang. Nah, itu namanya namimah. Ghibah, namimah itu bisa menghilangkan amal seseorang, bisa menghapus pahalanya seseorang. Kemudian yang menghancurkan puasa, yang bisa merusak puasa yang ketiga adalah al-kadzib, berdusta. Berdusta di bulan Ramadan ini pahalanya bisa lebur, pahalanya bisa hancur. Berdusta ini bi khilafil waqi', tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, kecuali ada dusta yang diperbolehkan. Dalam Al-Adhkar itu ada 3 hal dusta yang diperbolehkan. Di antaranya adalah ketika berperang itu boleh berdusta, berperang melawan kafir itu boleh berdusta. Ya, ada jumlahnya berapa? Ya, sedikit gitu. Padahal jumlahnya banyak gitu. Itu supaya orang lain gentar, itu gak apa-apa. Kemudian dusta yang diperbolehkan itu diantaranya adalah dusta untuk mendamaikan seseorang. Ada orang lagi bertengkar, ada orang yang lagi musuhan. Gimana caranya nih kita ini mendamaikan kedua orang itu, karena bermusuhannya udah hampir 1 tahun, bahkan udah masuk 2 tahun. Gimana caranya nih kita supaya damai, dua orang tersebut bisa damai? Boleh kita berbohong, tapi berbohongnya yang baik. Misalnya apa berbohong yang baik? Ya gimana caranya supaya ya berhenti berantemnya. Misalkan sampaikan, si A ini kangen ini, pingin kumpul bareng, pingin makan bareng lagi kayak dulu gitu. Udah gak mau bertengkar lagi. Sampai ternyata masuk gitu ke orang yang B. Oh ya, saya juga bilangin kangen nih, saya juga
ingin berhenti berantemnya gitu ya. Nah itu bisa ya, pengecualian. Kemudian juga berbohong yang diperbolehkan itu seperti ucapannya suami ke istrinya ya, supaya istrinya itu seneng gitu. Seperti ya masakan istrinya ya, padahal masakannya gak enak, tapi gimana caranya supaya istrinya senang. Nah itu misalkan suaminya berbohong, yang tadinya makanannya gak enak ya dibilangnya enak. Nah itu termasuk daripada ya yang diperbolehkan. Kemudian yang keempat yang bisa menghancurkan pahala puasa itu adalah qauluz zur, ucapan yang kotor, ucapan yang tidak baik, ucapan yang kasar, perkataan yang menyakitkan, mencela orang, menghina orang, memarahi orang, ya termasuk qauluz zur, perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang tidak baik, ya itu. Kemudian yang kelima yang termasuk bisa merusak pahala puasa adalah wan nadhrah bisyahwatin, melihat ya dengan syahwat, melihat ya dengan syahwat. Jangankan terhadap yang bukan muhrim, ke istrinya aja kalau melihatnya dengan syahwat di bulan Ramadan, melihatnya dengan syahwat di bulan Ramadan itu bisa mengurangi puasa, apalagi terhadap sesuatu yang ya tidak halal, yang bukan mahram ya. Kemudian yang terakhir yang bisa merusak puasa adalah al-halif al-kadzib, atau sumpah palsu, sumpah bohong. Ya dia bersumpah dengan nama Allah tapi dia berdusta, tidak benar. Nah itu termasuk yang bisa mengurangi daripada pahalanya puasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga diri, menjaga lisannya ya, bukan hanya menahan atau menjaga diri dari makan, menjaga diri dari minum, menjaga diri dari ya berhubungan, tapi juga bisa menahan diri dari anggota badan, menahan diri dari maksiat, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahala kita dilipat gandakan, segala urusan kita dimudahkan, dan pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sedikit ya. Mudah-mudahan bermanfaat, sekedar mengingatkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini.